wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Teman-teman ataupun anak-anak semuanya bisa meluangkan waktunya untuk bisa melakukan kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Teddy Adi Putra yang akan memandu untuk bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, karena Bapak belum kenal sama kalian, boleh untuk Bapak kan diri mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabda. Oke, Sabda berarti ada Dimas, Wandi, dan juga Sabda. Oke teman-teman semuanya, sebelum juga kita memulai, lebihnya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Muhammad Sabda. Boleh? Sebelum kita mulai kegiatan kelompok hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih atas pemimpinan doa agar acara ini ataupun kegiatan ini bisa lancar. Oke teman-teman, tadi di awal sudah disebutkan bahwa kegiatan ini adalah bimbingan kelompok. Oke teman-teman, sebelumnya udah mendengar atau belum bimbingan kelompok itu apa gitu? Belum. Oke, belum ya. Nah, izinkan saya Bapak untuk menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu, tapi dalam situasi kelompok ya. Di sini ada 3 orang. Nah, ini yang disebut kelompok gitu kan. Nah, terus bimbingan kelompok juga merupakan salah satu layanan dari BK ataupun bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk pertama melakukan atau melatih keterampilan berkomunikasi dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan. Terus juga tujuan dari bimbingan kelompok ini itu adalah secara umumnya ya, membantu peserta didik yang mengalami masalah gitu ya melalui prosedur kelompok. Jadi tujuan ataupun ada tujuan yang lainnya adalah memberi kesempatan pada setiap anggota kelompok untuk berbagi pemikiran tentang alternatif pemecahan atau permasalahan tertentu gitu. Jadi yang pada intinya untuk bimbingan kelompok ini tuh membantu untuk menyelesaikan masalah. Takutnya dari teman-teman ada suatu permasalahan atau apapun itu nanti bisa diajukan gitu ya tentang, nah itu untuk bimbingan kelompok sendiri. Nah untuk sekarang kita akan membahas tentang layanan sosial, yaitu tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke teman-teman mungkin punya teman ya, teman sebaya, teman seumuran ataupun teman seangkatan. Nah di dalam pertemanan itu ada beberapa yang harus emang teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah etika gitu ya. Nah teman-teman tahu gak tentang etika itu seperti apa gitu? Ataupun teman-teman pas mendengar nama etika yang terbenak dalam pikiran teman-teman itu apa? Tingkah laku. Terus ada lagi gak? Etika, misalkan etika itu apa? Tadi tingkah laku. Ada lagi gak dari teman-teman? Etika dalam Berbicara. Tadi tingkah laku, sopan santun. Ada lagi nggak? Ada lagi? Kalau nggak ada, gini teman-teman ya. Tadi benar apa yang dikatakan, entah itu dalam sopan santun ataupun tingkah laku dan lain-lain. Jadi yang pada intinya etika pergaulan itu adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi untuk etika ini kayak perilaku kita yang baik gitu ya, sesuai dengan norma-norma agama gitu, sesuai juga dengan situasi dan keadaan di sana. Karena untuk etika itu ataupun cara kita berperilaku itu kadang berbeda-beda gimana situasi dan keadaannya. Terus juga etika adalah suatu sikap ya, tadi perilaku, sikap, kayak tadi sopan santun dan aturan yang lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan gitu ya. Nah terus teman-teman berbicara dengan teman sebaya, teman-teman ada pas mendengar nama pergaulan remaja nih, pergaulan remaja, teman-teman ada terbenak apa atau enggak gitu tentang pergaulan atau pergaulan remaja ini? Oke, ada yang terbenak enggak di teman-teman semuanya, yang di pikiran teman-teman pergaulan remaja itu seperti apa gitu? Ada nggak? Ada nggak? Belum paham mungkin ya, belum tahu untuk pergaulan remaja. Nah untuk pergaulan remaja ini adalah kontak sosial di antara remaja. Teman-teman ini masih remaja ya. Teman-teman umur berapa? Berapa sok umur? 16. 16 ya.
16 tuh itu masih dalam tahap remaja karena teman-teman belum memiliki kartu tanda penduduk gitu ya. Nah, itu pun masih disebut dalam remaja. Nah, pergaulan remaja di sini tuh adalah kontak sosial atau interaksi antar remaja, antar individu atau dalam kelompok sebaya. Nah, terus eh, dan juga pergaulan remaja ini ada yang memberikan pengaruh positif dan bahkan juga ada yang mempengaruhi negatif gitu ya. Itu tergantung apa yang dilakukan oleh pergaulan itu gitu di dalam kelompoknya. Nah, terus nah, yang tadi pengaruh negatif itu maksudnya seperti apa? Bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja. Misalkan bisa melecehkan norma ataupun agama seperti meminum minuman keras, terus kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, terus pacaran bebas kayak prisek lah ya. Nah, itu pun menjadi pergaulan remaja yang negatif gitu ya. Nah, oke, pergaulan itu tadi itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial. Nah, di sini ada 5 kebutuhan sosial ya teman-teman. Yang pertama itu ada kebutuhan akan pengakuan sosial, terus kebutuhan akan keterkaitan persaudaraan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima yang terakhir itu ada kebutuhan akan harga diri. Oke. Oke. Di sini pun tentang pergaulan tadi ada 2 nih. Yang pertama itu tentang pergaulan persahabatan. Nah, pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang disadari adanya kesamaan di antara mereka. Seperti biasanya ketika kita satu sekolah atau satu agama ataupun satu hobi itu akan menjadi persahabatan yang kayak lama dan lain-lain gitu. Karena ketika kita satu sekolah kita sering ketemu, ketika kita satu agama kita akan satu pemikiran tentang agama, ketika hobi pun ya kita akan terus melakukan itu bersama-sama. Nah, itu yang bisa mengakibatkan pergaulan tentang persahabatan. Nah, yang kedua itu ada pergaulan percintaan nih. Teman-teman udah ada yang punya belum? Jomblo semuanya mungkin ya. Nah, ini yang pergaulan percintaan, masa remaja ditandai dengan nilai atau mulai matangnya terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari suara yang awalnya kayak biasa aja kayak udah gede dan lain-lain gitu ya. Nah, juga pada masa ini remaja hidupnya makin romantis, jadi kayak senang berhias yang biasanya bodo amat lah dengan penampilan apapun itu, tapi pas pergaulan tentang percintaan kayak sering berhias. Kayak rambut pun yang awalnya biasa aja, yang penting ada rambut gitu. Dan kalau sudah masuk ke pergaulan percintaan kayak dipangkas dengan adanya. enggak dengan apa ya, kayak biar lebih ganteng gitu ya. Oke, terus juga masih banyak nih. Itu mungkin untuk masalah itu. Jadi untuk pergaulan itu begitu. Pak, saya izin bertanya, Boleh. gimana caranya membina persahabatan? Oke. Ya, tadi anak-anak semuanya tadi ada pertanyaan dari Muhammad Sabda, bagaimana caranya kita membina sebuah persahabatan yang baik. Oke, yang pertama itu ada belajar menghargai ya teman-teman, karena pada dasarnya semua orang itu ingin dihargai, tapi lupa dia itu nggak menghargai orang lain. Jadi kita belajar menghargai orang lain juga sebelum emang orang lain menghargai kita gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu belajar menghargai gitu ya. Misalnya menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan entah itu apa yang dipakai atau apapun itu, kita bisa menghargai itu. Yang penting apa ya, tidak merugikan kita gitu. Pendapat orang itu tidak merugikan kita, ataupun apa yang dilakukan orang itu tidak merugikan kita gitu. Jadi karena yang tadi yang tentang menghargai pendapat itu sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik ya. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. Terus yang kedua itu belajar menghormati gitu ya. Pasti juga semua orang selalu ingin dihormati, apalagi kayak jabatan-jabatan yang emang tinggi itu pasti ingin untuk dihormati. Nah, oleh karena itu untuk kita menghormati orang lain karena kebetulan kayak tadi punya pangkat atau kedudukan. Nah, kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran
dengan kita, ataupun bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Jadi kita meskipun dengan teman sebaya kita lebih keren atau apa, tapi tetap kita harus menghormati, karena itulah caranya agar bisa menciptakan persahabatan yang baik. Terus mempunyai sikap mau mengerti. Nah, ini menjadi salah satu juga yang emang penting juga gitu ya, yang merupakan perbuatan sangat terpuji untuk yang mau mengerti gitu, karena orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain itu membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam gitu ya. Nah, jadi tadi ada 3 utama. Yang pertama itu menghargai, menghormati, dan juga sikap mau mengerti. Dan masih banyak juga yang lainnya yang bisa dilakukan, mau memberikan pujian ataupun mau memberikan motivasi, tidak bercanda keterlaluan, hal yang dapat menjaga persahabatan itu. Yang lainnya pun juga adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita, itu yang paling penting. Jadi ketika kita udah percaya sama orang atau sama teman kita, jaga dengan baik kepercayaan itu. Itu Muhammad Sabda, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, sedikit menambahkannya tentang etika dengan teman sebaya. Ketika kita ataupun etika yang memang perlu diperhatikan dalam pergaulan ataupun persahabatan dengan teman sebaya gitu ya. Nah, yang pertama itu pilihlah teman yang berakhlak baik, karena itu akan menentukan kita di masa depan. Maksud di masa depan, ketika emang kita memilih teman yang lingkungannya buruk dan lain-lain, itu akan membuat kita kayak hidup tidak tenang, terus hidup dalam kayak kecemasan dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ada bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, ini pun bakal mempengaruhi kita untuk kedepannya. Apakah kita akan rajin dalam bersekolah, dalam belajar, ataupun kita akan malas-malasan. Ya, apalagi di sekarang, di masa pandemi gini, kita pastinya seringnya di rumah dan lain-lain, yang mana waktu rebahan tuh asa paling enak gitu ya saat belajar atau apapun itu. Nah, kita harus bisa memilih atau memiliki teman yang semangat dalam belajar. Terus yang ketiga ada kembangkanlah sikap saling membantu, memberi saran dan dalam kelompok Anda. Nah, ketika kita mempunyai teman, kita harus saling membantu, memberi saran juga ketika emang salah ataupun kurang tepat atau kurang baik. Berilah saran yang baik menurut kita gitu. Nah, terus yang keempat itu ada kembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Ini tadi yang ditanyakan tentang bagaimana cara membina persahabatan yang baik. Ini salah satunya juga tadi yang menghormati dan juga menghargai. Nah, ini yang paling ini juga, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman gitu ya. Jadi jaga ataupun harus ada sikap solidaritas itu di pergaulan atau di persahabatan. Terus hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Itu banyak ya tadi, kayak melanggar apa yang emang udah di intinya kayak tadi minum minuman keras dan lain-lain, kan itu udah ada hukumnya juga. Terus yang terakhir, jadikanlah kelompok Anda atau kelompok teman-teman semuanya sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran tugas-tugas atau pemecahan permasalahan gitu. Jadi untuk teman-teman sekumpulan sebaya, teman sebaya itu akan lebih indah jika teman-teman melakukan hal-hal ini. Itu jadi tidak hanya kumpul-kumpul aja, tidak hanya kumpul apa gitu membahas orang lain dan lain-lain, tapi kayak teman-teman mendiskusikan tentang pelajaran, kan teman-teman masih sekolah ataupun pemecahan masalah. Bahkan teman-teman bisa untuk mendiskusikan masa depan gitu, biar lebih terkelola lagi. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya untuk hari ini, untuk bimbingan kelompok hari ini, yang intinya tadi tentang etika pergaulan dengan sebaya. Banyak ya bahwa etika itu penting dalam persahabatan, apalagi di teman sebaya, karena itu yang akan menemani kita di saat kita susah dan sampai nanti sukses. Oke, mungkin itu teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Cukup. Berarti teman-teman sedikitnya udah paham ya, ketika nanti teman-teman berkumpul dengan teman-teman sebaya, apa yang teman-teman harus lakukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terima kasih untuk teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya gitu ya. Terima kasih kembali. Oke, untuk bimbingan kelompok ini saya
tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.